Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Budi Utomo dengan NPM 224111051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik sampling. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Adalah proses pemilihan sebagian kecil dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dalam konteks statika, sampling dilakukan ketika sangat sulit dan tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya. Oleh karena itu, sampel diambil secara representatif untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan umumnya mencerminkan karakteristik keseluruhan populasi. Pemilihan teknik sampling tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan keterbatasan sumber daya. Penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan keragaman dan kompleksitas populasi secara keseluruhan untuk hasil yang dapat diandalkan. Tujuan penggunaan sampling memiliki beberapa tujuan utama, terutama ketika pengumpulan data dari seluruh populasi tidak mungkin dilakukan. Beberapa tujuan tersebut melibatkan efisiensi, akurasi, dan keterwakilan. Berikut adalah tujuan utama penggunaan teknik sampling. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Salah satu tujuan utama teknik sampling adalah menghemat waktu dan biaya. Mengumpulkan data dari seluruh populasi seringkali tidak praktis atau terlalu mahal. Dengan menggunakan sampel yang representatif, penelitian dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, akurasi dan keandalan. Meskipun sampel hanya mencakup sebagian kecil dari populasi, tujuan utama adalah mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, sampel dapat memberikan estimasi yang mendekati nilai sebenarnya dalam populasi. Generalisasi. Sampel yang diambil dengan teknik sampling yang tepat dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Artinya, hasil yang ditentukan dalam sampel dapat diterapkan atau diregenerasikan pada populasi lebih besar. Mengatasi keterbatasan sumber daya. Dalam banyak kasus, terutama dalam penelitian ilmiah dan sosial, sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga manusia terbatas. Sampling memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berguna tanpa harus menghabiskan sumber daya yang berlebihan. Keterwakilan populasi. Tujuan sampling adalah memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diterapkan atau diregenerasikan pada populasi dengan keyakinan bahwa sampel mencerminkan keragaman dan karakteristik populasi yang sebenarnya. Penting untuk memilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian, jenis populasi, dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat diandalkan. Metode sampling yang umum digunakan antara lain sampel random sampling (SRS). Setiap unit atau anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Digunakan ketika populasi cukup homogen dan tidak memiliki struktur tertentu. Setting random sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok serata. Berdasarkan karakteristik tertentu, sampel diambil secara acak dari setiap stratum. Digunakan untuk memastikan bahwa setiap kelompok atau stratum dalam populasi diwakili dalam sampel. Yang ketiga, systematic sampling. Anggota populasi dipilih secara sistematik dengan menggunakan suatu interval. Contohnya, setiap 5 anggota populasi dapat dipilih sebagai sampel. Cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok besar cluster dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Digunakan ketika sulit atau tidak praktis untuk melakukan sampel random sampling pada seluruh populasi. Convenience sampling. Sampel diambil karena ketersediaan dan kenyamanan, tidak mewakili populasi secara keseluruhan dan memiliki potensi bias. Yang selanjutnya, kuota sampling. Populasi dibagi menjadi populasi berdasarkan karakteristik tertentu atau kuota, dan sampel diambil sesuai dengan kuota yang ditentukan.
digunakan untuk memastikan representasi kelompok tertentu dalam sampel. Selanjutnya purposive sampling, judgmental sampling. Peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang populasi. Digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang spesifik dari kelompok tertentu. Pemilihan metode sampling tergantung pada karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan ketersediaan sumber daya. Kombinasi metode juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Keuntungan dan kelemahan teknik sampling. Beberapa keuntungan dan kelemahan teknik sampling diantaranya efisiensi biaya dan waktu, mampu mengumpulkan data dengan biaya yang lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat daripada jika data dikumpulkan dari seluruh populasi. Pemungutan data yang lebih mudah. Sampling memungkinkan pengumpulan data yang lebih mudah, terutama ketika populasi sangat besar dan sulit diakses. Selanjutnya, keakuratan yang layak. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat dapat dihasilkan hasil yang cukup akurat dan dapat dihasilkan dengan mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Kelemahan teknik sampling diantaranya kesalahan sampling error. Selalu ada potensi kesalahan sampling yang merupakan perbedaan antara nilai sebenarnya dalam populasi dan nilai yang estimasi dari sampel. Kedua, kesulitan memilih sampel yang representatif. Jika sampel tidak dipilih secara acak atau representatif, hasil penelitian dapat menjadi bias dan tidak mencerminkan populasi secara akurat. Tiga, kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran atau kesalahan instrumen dapat terjadi saat mengumpulkan data dari sampel yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil. Keakuratan generalisasi. Tidak selalu mungkin untuk menggeneralisasikan hasil dari sampel dari seluruh populasi dan kepastian. Penting untuk memahami keuntungan dan kelemahan dari teknik sampling tertentu, serta memilih teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Kombinasi metode sampling dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan dan mengoptimalkan keuntungan. Teknik sampling acak sederhana adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan statistik untuk menghasilkan sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan dengan cara objektif dan tanpa bias. Ada langkah-langkah umum dalam teknik sampling acak sederhana. Yang pertama, identifikasi populasi. Tentukan populasi yang ingin distudi. Populasi adalah kelompok keseluruhan yang akan diambil sampel dari padanya. Pembuatan daftar populasi. Jika mungkin, buat daftar lengkap dari setiap anggota dalam populasi. Ini memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ketiga, pilih ukuran sampel. Tentukan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi. Ukuran sampel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan representasi yang memadai dari populasi. Yang keempat, penggunaan metode pemilihan acak. Gunakan metode acak untuk memilih anggota sampel dari populasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti mengacak nomor atau menggunakan generator angka acak. Ekstraksi sampel. Ambil anggota sampel sesuai dengan metode acak yang telah ditentukan. Pastikan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Analisis sampel. Setelah sampel diambil, analisis data sampel. Hasil analisis ini kemudian dapat diterapkan pada populasi secara keseluruhan dengan asumsi bahwa sampel adalah representasi yang baik dari populasi. Keuntungan dari teknik sampling acak sederhana termasuk kesederhanaan pelaksanaannya dan keberlanjutan dalam memberikan hasil yang tidak bias. Namun pada populasi yang besar, proses pembuatan daftar lengkap dan pemilihan acak dapat menjadi sulit atau mahal. Jika populasi lebih mudah diakses, teknik ini dapat menjadi metode yang efektif untuk mengambil sampel yang representatif. Teknik sampling stratified adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap stratum. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kelompok populasi atau stratum diwakili dalam sampel akhir.
sehingga memberikan gambaran yang lebih baik tentang variasi dalam populasi. Berikut langkah-langkah dalam teknik sampling. Identifikasi populasi. Tentukan populasi yang akan diambil sampel. Pastikan bahwa populasi ini dapat dibagi menjadi beberapa stratum yang berbeda. Identifikasi variabel. Tentukan variabel yang akan digunakan untuk membagi populasi menjadi stratum. Variabel ini biasanya dipilih berdasarkan karakteristik yang dianggap penting untuk penelitian. Pembuatan stratum. Bagi populasi menjadi stratum berdasarkan variabel stratifikasi. Setiap anggota populasi harus termasuk dalam salah satu stratum. Pilih ukuran sampel. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil dari masing-masing stratum. Besarnya sampel yang diambil dari setiap stratum dapat disesuaikan dengan ukuran relatif stratum terhadap populasi keseluruhan. Pemilihan acak di setiap stratum. Lakukan sampling acak di setiap stratum terpisah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode sampling acak sederhana dalam setiap stratum atau dengan menggunakan teknik sampling yang lebih canggih seperti pengambilan sampel proporsional atau pengambilan sampel dengan probabilitas proporsional terhadap ukuran stratum. Ekstraksi sampel. Ambil salah satu dari setiap stratum sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Pastikan bahwa sampel dari setiap stratum mewakili variasi yang ada di dalamnya. Analisis sampel. Setelah sampel diambil, analisis sampel Anda. Hasil analisis kemudian dapat diregenerasikan sebagai ke populasi dengan mempertimbangkan struktur stratum. Keuntungan dari teknik sampling stratified adalah dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif, terutama ketika terdapat variasi yang signifikan dalam populasi. Teknik ini membantu memastikan bahwa setiap kelompok subpopulasi diwakili setiap hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan, namun implementasinya memerlukan informasi yang cukup tentang populasi untuk membaginya menjadi stratum dengan cara teknik sampling cluster. Teknik sampling cluster adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok dan kemudian beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Dalam setiap cluster yang dipilih, seluruh anggota cluster diambil sebagai bagian dari sampel. Teknik ini berguna ketika anggota populasi terdistribusi secara geografis atau terkumpul dalam kelompok tertentu. Ada langkah-langkah umum dalam teknik sampling cluster. Yang pertama, identifikasi populasi. Tentukan populasi yang akan diambil sampel. Pastikan bahwa populasi dapat dibagi menjadi cluster yang relatif homogen. Pembuatan cluster. Bagi populasi menjadi cluster. Cluster ini bisa terdiri dari kelompok geografis, unit organisasi, atau kelompok lain yang memungkinkan pengambilan sampel secara efisien. Pilih cluster secara acak dari berbagai populasi. Pengambilan cluster dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan acak sederhana. Inklusi seluruh cluster. Setelah cluster dipilih, ambil seluruh cluster sebagai sampel. Ini berarti semua individu dalam cluster yang dipilih akan menjadi bagian dari sampel. Analisis sampel. Setelah sampel diambil, analisis sampel. Hasil analisis ini kemudian dapat diregenerasikan kembali ke populasi keseluruhan. Keuntungan dari teknik sampling cluster termasuk efisiensi waktu dan biaya karena mengurangi kebutuhan untuk mengambil sampel dari setiap anggota. Selain itu, teknik ini dapat lebih praktis karena anggota populasi tersebar dalam wilayah yang luas atau memiliki struktur yang terorganisir dalam kelompok tertentu. Namun perlu diingat bahwa teknik sampling cluster dapat meningkatkan risiko terjadinya bias jika cluster yang dipilih tidak cukup mewakili varian dalam populasi. Oleh karena itu, pemilihan cluster yang representatif sangat penting untuk menjaga validitas hasil sampel. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.